Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu analisis korelasi non-parametrik yang disebut dengan analisis korelasi rank Spearman atau row Spearman atau Spearman row. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa analisis korelasi itu biasanya ada dua, yaitu ada analisis korelasi parametrik dan ada analisis korelasi non-parametrik. Ini untuk uji korelasi dua variabel. Yang analisis korelasi parametrik, jenis ujinya adalah product moment person atau korelasi person atau person correlation yang sudah kita diskusikan pada perkuliahan sebelumnya. Dan untuk analisis korelasi non-parametrik itu jenisnya banyak sebab bergantung kepada jenis dan skala data dari variabel-variabel yang diuji. Nah, sementara karena analisis korelasi parametrik mensyaratkan bahwa data-data yang diuji harus berdistribusi normal, lalu harus setidaknya skala datanya harus interval atau rasio atau menurut SPSS scale. Dan untuk analisis korelasi non-parametrik, karena jenisnya cukup banyak ya, ada analisis korelasi rank Spearman, ada analisis korelasi Kendall-Tau, ada analisis korelasi eta, theta, kemudian ada analisis korelasi kontingensi, ada analisis korelasi Biseri, ada analisis korelasi point Biseri atau Biseri titik. Itu diantara jenis-jenis analisis korelasi non-parametrik untuk dua variabel. Nah, pada diskusi kali ini kita akan melakukan analisis korelasi rank Spearman atau row Spearman, yaitu salah satu analisis korelasi non-parametrik apabila data-datanya berdistribusi tidak normal dan skala datanya bukan interval atau dan skala datanya bukan ordinal atau nominal. Skala datanya harus interval. Nah, mengapa disebut sebagai analisis korelasi rank Spearman atau analisis korelasi peringkat Spearman? Karena analisis korelasi ini itu hanya bisa digunakan kalau data-data yang kita peroleh di lapangan itu diurutkan terlebih dahulu, disusun berdasarkan urutan, disusun berdasarkan ranking terlebih dahulu, baru ranking itulah yang nanti dianalisis dengan menggunakan analisis Spearman ini. Nah, sama seperti dengan analisis korelasi product moment person, bahwa analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan bagaimana bentuk korelasi antara dua variabel. Dan oleh karena itu kaidah pengambilan kesimpulannya juga sama. Ada yang koefisien korelasinya sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ada yang koefisien korelasinya sangat lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Seperti yang sudah kita diskusikan pada perkuliahan sebelumnya tentang analisis korelasi product moment person. Nah, analisis korelasi rank Spearman itu bisa dihitung dengan rumus matematik atau juga bisa dihitung atau bisa diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan analisis korelasi rank Spearman untuk menguji dua variabel, yaitu variabel tentang IPK mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama adalah IPK mahasiswa atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi. Itu dua variabel yang nanti akan kita uji dengan menggunakan analisis korelasi rank Spearman. Nah, data-data yang dikumpulkan baik yang terkait dengan IPK mahasiswa maupun yang terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi
itu sebelum dimasukkan ke dalam rumus matematik range Spearman, itu terlebih dahulu harus diurutkan, harus disusun menurut urutan dari yang skornya paling tinggi itu adalah urutan pertama dan seterusnya. Nah, rumus koefisien untuk mengetahui seberapa kuat koefisien korelasi range Spearman, kita bisa menggunakan rumus yang sangat sederhana ini, yaitu RP, yaitu adalah koefisien korelasi peringkat Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D pangkat 2 dibagi N kali N pangkat 2 kurang 1. Di mana N adalah banyaknya pasangan, ya, pasangan antara atau banyaknya responden, ya. Kemudian RP adalah koefisien korelasi peringkat Spearman, sedangkan D adalah selisih peringkat antara dua variabel. Nah, sekali lagi contoh contoh latihannya adalah apakah terdapat korelasi antara peringkat IPK mahasiswa suatu perguruan tinggi dengan kemampuan mereka dalam menulis skripsi. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut diajukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis nolnya tidak terdapat korelasi antara peringkat IPK mahasiswa suatu perguruan tinggi dengan kemampuan mereka dalam menulis skripsi. Sedangkan hipotesis kerja yang diajukan adalah terdapat korelasi antara peringkat IPK mahasiswa suatu perguruan tinggi dengan kemampuan mahasiswa atau kemampuan mereka dalam menulis skripsi. Nah, ini sampelnya sangat kecil, hanya 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 orang mahasiswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya, ya. Datanya mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu data-data tentang IPK mahasiswa dan tentang kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi itu sudah diurutkan, sudah di-ranking. Peringkat mahasiswa, ranking kedua adalah mahasiswa yang pertama, ranking ketiga adalah mahasiswa yang kedua, ranking kelima adalah mahasiswa yang ketiga, ranking pertama adalah mahasiswa keempat, ranking 8 adalah mahasiswa kelima, ranking 7 mahasiswa ke-6, ranking 6 mahasiswa ke-7, dan ranking keempat mahasiswa ke-8. Itu peringkat IPK-nya. Sedangkan kemampuan menulis skripsi mereka, peringkat pertama adalah mahasiswa pertama, peringkat keempat adalah mahasiswa kedua, peringkat kelima adalah mahasiswa ketiga, peringkat kedua adalah mahasiswa keempat, peringkat ketujuh adalah mahasiswa kelima, peringkat keenam adalah mahasiswa keenam, peringkat ke-8 adalah mahasiswa ke-7, dan peringkat ketiga adalah mahasiswa ke-8. Nah, D atau selisih antara peringkat variabel yang satu dengan variabel yang kedua berarti 2 dikurangi 1, ya, 2 dan 1 selisihnya adalah 1. 3 dikurangi 4 adalah minus 3. 5 dikurangi 5, 0. 1 dikurangi 2, minus 1. 8 dikurangi 7, 1. 7 dikurangi 6, 1. 6 dikurangi 8 minus 2 dan 4 dikurangi 3 1. Ya. Ini D atau selisih antara peringkat variabel pertama dan peringkat variabel yang kedua. Lalu skor-skor selisih tersebut dikuadratkan sehingga tanda minusnya menjadi hilang. 1 kuadrat, minus 1 kuadrat dan seterusnya, ini yang sudah dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jumlah selisih setelah dikuadratkan adalah 10. Nah, dengan demikian, maka sigma D pangkat 2 adalah 10. Nah, kita tinggal memasukkan angka yang tadi ke dalam rumus yang tadi. Rumusnya adalah, sekali lagi, R atau koefisien korelasi Spearman sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 dibagi N kali N pangkat 2 minus 1. Sehingga kalau angka yang ini dimasukkan, maka koefisien korelasi Spearman sama dengan 1 min 6. 6 ini adalah sudah ada dalam rumus, kali 10. 10 adalah sigma D pangkat 2 yang ini. Lalu dibagi 8. 8 itu adalah jumlah N, jumlah responden, kali 8 pangkat 2 minus 1. Ini minus 1 juga sudah dari rumusnya sana, sama dengan 1
dikurangi 60 dibagi 504 sama dengan 0,88. Nah, 0,88 itu kalau menggunakan kaidah pengambilan kesimpulan koefisien korelasi itu termasuk ke dalam korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi karena berada di antara 0,8 sampai 0,99 ya. Sehingga ini adalah koefisien korelasi yang sangat kuat. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang tinggi antara peringkat IPK mahasiswa dengan kemampuan mereka dalam menulis skripsi. Artinya, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi IPK mahasiswa, ya, semakin tinggi IPK mahasiswa, maka kemampuan mereka dalam menulis skripsi juga semakin tinggi. Dan hubungan kedua variabel tersebut berdasarkan angka koefisien korelasi ini itu sangat kuat, sangat kuat. Itulah rekan-rekan mahasiswa salah satu jenis uji korelasi non-parametrik yang disebut dengan rank Spearman atau peringkat Spearman atau row Spearman atau biasa juga disebut dengan Spearman row. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.